Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasihmu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan Silaturahim Akbar, satu hati di Al-Bahjah. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan, dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda. Maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-basir an-nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam program mulia dan kerinduan kecintaan kita dalam podcast Satu Hati di Al-Bahjah. Dengan hadirnya program ini menandakan bahwasanya sudah semakin dekat kita bersama berkumpulnya hati untuk mengungkapkan rindu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat di hari Ahad tanggal 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau tanggal 31 Agustus 2025 di jam 7 pagi, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon, kita bersama Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan Satu Hati di Al-Bahjah. Di kesempatan hari ini kita bersama dengan para narasumber yang dimana kita selalu merasakan nikmatnya
menyimpan kendaraan, nikmatnya merasakan konsumsi makan barokah, dan diantaranya nikmatnya kita duduk, nikmatnya kita mendapatkan ruang yang nyaman. Ini adalah karena di balik layarnya orang-orang pejuang-pejuang yang sangat istimewa. Langsung saja kita sapa beliau-beliau yang ada di hadapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita langsung saja kepada Ketua Divisi Logistik dan Sarana memperkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf, mendapat amanah untuk kepanitiaan Maulid Akbar tahun ini sebagai Kepala Divisi Logistik dan Sarana. Masya Allah. Selanjutnya yang sama dengan hostnya pakai kacamata. Silakan. Dengan Alhamdulillah. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fakir Muhammad Nasir selaku wakil daripada logistik dan sarpras, sarana dan prasarana. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang berikutnya dengan senyum khasnya, siapakah dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaidi Pasper. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sebagai koordinator parkir dan lalu lintas. Dan lalu lintas. Masya Allah. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Dan bagaimana Sehat, persiapannya Masya Allah. untuk menyambut tamu-tamunya Rasulullah SAW? Insya Allah Insya Allah. kita harus tetap Bismillah. semangat dan istiqomah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para tamunya Rasulullah SAW. Masya Allah. Sallallahu alaihi Alhamdulillah. Muhammad. Allahumma sholli wa barik Masya Allah. alaihi. Dan tanggal berapa acaranya dilaksanakan? Tanggal 31 Desember 2025. Iya. Kayaknya beliau belum ngopi. Kalau belum ngopi itu Kopinya kurang kental. kurang kental Nah, ya. Harusnya kan tanggal 7 Rabiul Awal, 31 Agustus. 31 Agustus ya. Kalau Desember itu Malam Cinta Rasul. Iya. Nggak salah, beliau nggak salah. Tapi beliau terlalu semangat. Iya, karena biasanya kepanitiaan Maulid itu dibarengi dengan kepanitiaan Malam Cinta Rasul. Betul, betul, betul. Jadi yang beliau Insya ingat Allah. adalah Malam Cinta Rasul. Masya Jadi Allah, sehat sepakat itu ya. Sepaket, Sepakat. betul. Sehat tapi ya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak begadang dulu kan? Enggak. Enggak ya. Masya Allah. Baik. Ke Kang Yusuf. Kang Yusuf, kalau dari tahun ke tahun bahkan juga pernah dari antum ini sebagai ketua bahkan ya. Nah, apa sih yang paling antum rasakan nikmatnya menjadi pejuang dan menjadi bagian daripada panitia Maulid Akbar ini? Apa yang paling antum rasakan? Alhamdulillah rasa nikmat ya sebagai kita pelaksana dari kepanitiaan Maulid Akbar ini. Kita asal niat kita baik, tulus, ikhlas untuk berjuang, insya Allah semua yang tadinya kita anggap susah itu alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, diberi kemudahan, dikirim pejuang-pejuang, dikirim relawan yang ikut bersama-sama ingin bersama-sama mensukseskan acara yang mulia ini. Baik, yang paling antum rasakan dari kayaknya susah banget, nggak taunya dapat langsung, apa yang paling antum terkenang sekali itu? Kebetulan kan kita biasa di logistik tadi ya, jadi pengadaan peralatan dan sebagainya. Iya. Itu pasti pas awal-awal persiapan itu kita butuh banyak peralatan nih untuk mensukseskan, tapi ya pasti berat itu bebannya tuh dipikir. Tapi berjalannya persiapan, berjalannya waktu itu pasti ada yang konfirmasi. Alhamdulillah. Ini kita mau ikut andil untuk kebutuhannya apa aja yang kurang untuk kegiatan Maulid. Alhamdulillah ada dikirim orang-orang seperti itu. Masya Allah, ini kayaknya langsung daging dan ngajak ini kayaknya. Baik, kalau ke Kang Nasir sendiri, apa sih sebenarnya yang membuat semakin semangat, apalagi dari tahun ke tahun program ini bukan program yang biasa, atau bahkan sangat-sangat luar biasa persiapan dan juga apa sih yang paling membuat terkesan dengan mensukseskan acara ini? Yang pastinya kita kita tertuju dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita berkumpul dengan orang-orang soleh di situ dan para ulama. Nah, bikin hati kita senang, bahagia dan campur aduk lah. Pokoknya di situ keberkahan melimpah. Masya Allah, itu yang jadi motivasi untuk Al-Fakir. Nah, baik, Masya Allah. Dan kita kembali lagi, jangan salah, tolong difokuskan dulu. Dari tahun berapa sudah mulai terlibat dan dilibatkan sebagai bagian parkir dan juga lalu lintas? Alhamdulillah Al-Fakir di Al-Bahjah itu
dari tahun 2012. Dari tahun 2012. Ya, dari tahun 2012 kita masuk ke Pasber ya, Persatuan Sahabat Berkah Radioku. Itu Pasber itu sebagai apa? Wadah. Panitia event-event Guru Mulia Buya Yahya yang termasuk ini event Maulid Akbar dari 2012 sampai dengan tahun sekarang kita bergabung dengan Al-Bahjah khususnya di divisi parkir. Apa yang paling berkesan dan bahkan sampai dengan sekarang itu kalau bisa orang lain nggak boleh di bagian parkir, saya aja. Apa yang paling membuat semangat betul di bagian parkir nih? Kalau kita memandang karena ini acara mulia. Memperingati kelahiran orang yang paling mulia yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita ini sangat senang bisa terlibat dan juga bersyukur menjadi bagian dari penyelenggara. Seperti yang disampaikan guru kita Buya bahwa insya Allah yang menjadi penyelenggara itu dapat 2 fadilah. Fadilah hadir dan fadilah menyelenggarakan acara. Dan semua ribuan hadirin yang hadir kita mendapatkan keberkahannya. Amin, itu ya jadi. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ke ketua dari sarana dan juga logistik. Kalau kita berbicara mengenai persiapan, apalagi ini bukan hal yang kecil dengan segala macam kebutuhan-kebutuhan. Biasanya itu berapa banyak sih yang dibutuhkan kayak semacam permadani dari tahun ke tahun, kemudian juga kipas yang dimana itu menjadi kebutuhan yang sangat pasti juga begitu. Dari tahun ke tahun ini apakah tetap di angka yang sama atau setiap tahun pasti berbeda? Baik, untuk kebutuhan sarana prasarana sendiri seperti kipas dan yang lain-lain, alhamdulillah setiap tahun pasti nambah. Pasti nambah dan itu mungkin berkahnya di situ. Jadi setiap tahun tuh jamaah akan nambah dan kita juga jadi harus berpikir juga nih, karena nggak sama dengan tahun sebelumnya. Kita juga harus berpikir untuk bisa mendapatkan atau melengkapi fasilitas yang kurang tersebut. Baik, kalau dari jumlah yang dibutuhkan dari sarana dan prasarana itu biasanya apa saja yang biasa dibutuhkan dari peralatan atau perlengkapan ini? Kalau untuk peralatan sendiri itu kan kita ada terbagi 2 ya. Ada yang peralatan internal, itu peralatan lapangan kayak seperti terpal, karpet, permadani, kipas dan yang lain-lain. Itu biasanya kita membuka peluang untuk para jamaah khususnya yang di sekitaran pondok atau sekitaran wilayah Cirebon itu bisa andil meminjamkan barangnya, ada juga yang menginfakkan barangnya karena saking semangatnya menyambut kegiatan mulia ini. Konfirmasi ke kita ini kan ada misalkan 1 kipas angin, nah kita akan kita ambil tuh, akan kita jemput karena demi menyambut juga semangat jamaah untuk bisa ikut andil. Atau juga kadang ada yang dari luar kota juga bisa. Kadang ada yang dikirim barangnya, ada yang konfirmasi kirim uangnya, kita yang belanjakan. Dan kita juga sebagai tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, kita juga melaporkan ini barangnya, kita foto, kita juga kasih bukti pembayaran ke pembelanjaannya. Dan itu antusias dari jamaah yang di luar kota juga alhamdulillah selama ini masih banyak gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita ke Kang Nasir kembali. Marhaba. Ketika di maulid sebelumnya, apakah masih sama di bidang atau di divisi konsumsi atau sebelumnya di bagian apa? Nah, Al-Fakir di konsumsi. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Apa sih yang paling tadi begitu sangat kerasanya ketika acara ini sudah digaungkan, kemudian dipublikasikan, disiarkan, kemudian menjadi suatu respon yang sangat menarik ataupun sangat antusias. Apa yang paling antum rasakan ketika di bagian konsumsi ini? Yang Al-Fakir rasakan yakni di saat pas pembagian nasi barokah itu, sehingga ada yang mungkin di bagian parkir khususnya, beliau itu parkir di area yang jauh, karena tapi tetap ingin nasi barokah tersebut. Jadi tidak ingin tidak ingin nasi yang lain, kepengennya nasi barokah itu. Masya Allah. Baik, dari itu memang ada antusias yang begitu cepat dari betul. Biasanya dari mekanismenya seperti apa kalau untuk konsumsi ini?
Alhamdulillah untuk tahun artinya setiap tahun kita meningkat ya jumlah daripada talam atau tobak nampan yang kita siapkan untuk para jamaah Maulid Akbar ini. Baik, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi ke bagian parkir. Kalau dari parkir sendiri, biasanya itu dari tahun ke tahun langkah apa sih yang dilakukan, bahwasanya karena ini bukan cuma hanya di area Al-Baja saja yang digunakan, bahkan di tetangga-tetangga desa ataupun yang memang berdekatan dengan area pondok. Seperti apa sih dari parkir ini bisa berkomunikasi itu? Setiap tahun alhamdulillah antusias warga khususnya yang menjaga parkir itu luar biasa, Bim. Jadi warga itu antusias ke pondok luar biasa. Mereka sudah berbondong-bondong ingin ikut partisipasi khususnya di bidang parkir dari kelurahan Mantren, Sendang, Cempaka, dan Kecomberan itu komunikasi dengan kita, ibaratnya musyawarah, pendataan anggota sampai 50 titik itu diisi semua anggota dari warga sekitar pondok. Dan alhamdulillah dari tahun 2010 Maulid Al-Baja pertama sampai tahun kemarin 2025 alhamdulillah mudah-mudahan jangan sampai kejadian kehilangan kayak kendaraan motor alhamdulillah aman karena yang jaga itu warga sekitar pondok. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ke ketua Kang Yusuf. Kalau kita berbicara mengenai sarana dan logistik khususnya, nah tadi ada ajakan siapapun yang mau ini. Pertanyaannya adalah ada nggak dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin yang terbaru awalnya itu meminjamkan gitu. Tapi karena juga ikut hadir, kemudian juga ikut menikmati yang dipinjamkan, ada nggak yang sampai akhirnya udah deh nggak usah dikembaliin, diinfakin aja buat pondok, ada nggak kayak gitu? Yang selama ini berjalan, alhamdulillah ada saja dari jamaah tuh yang awalnya akannya kita meminjamkan, cuman setelah selesai acara kita konfirmasi untuk pengembaliannya, kadang ada yang dikasihkan ke pondok. Udah kan nggak apa-apa ini buat kebutuhan pondok, biar dipakai sehari-hari buat di pondok, untuk kegiatan-kegiatan pondok seperti itu. Baik, dan itu teknis awal itu seperti apa sih? Contoh misalnya salah satu dari pemirsa dan pendengar radioku khusus di wilayah 3 saat ini yang menyaksikan, langkah-langkahnya itu seperti apa sih ketika kita pengen ikut terlibat ataupun ikut andil karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang memang ada di rumah, seperti apa biasanya? Baik, kalau untuk wilayah 3 khususnya untuk dari tim kita ini setiap majelis pertama itu ngebuka stand partisipasi untuk peminjaman barang dan juga donasi juga barangkali berupa uang kan, nanti kita bisa belikan barang tuh. Itu ada stand di majelis-majelisnya Buya. Kemudian ada kontak person juga. Jadi kan nanti dari kontak person umum Maulid Akbar itu nanti bisa ngarahkan ke kontak person tim peralatan. Biasanya situ. Dan nanti kita konfirmasi ke jamaah yang ikut andil. Nah, nanti kita kasih penawaran tuh apakah barangnya mau diambil, nanti kita jadwalkan atau barangnya bisa diantar sekalian majelis barangkali kalau di wilayah 3. Dan pernah juga kita dapat dari jamaah yang konfirmasi itu dari luar Cirebon, itu di daerah Bogor. Di daerah Bogor konfirmasi pengen ikut andil, cuman berupa barang. Nah, kalau kita ngambil ke sana kan dengan harga barang kan lumayan lebih mahal ongkos operasional. Makanya dari jamaah itu ya udah Kang, kita yang kirim aja nggak apa-apa. Dan alhamdulillah barangnya diterima sampai ke sini. Barangnya diterima, kita fotokan sebagai tanggung jawab kita. Dan ada juga pernah dari Batam juga ada, dari jamaah Batam. Itu ya mungkin ini salah satu keberkahan dari guru-guru, berkat doa dari jamaah juga. Untuk bisa mensukseskan acara ini. Baik, Masya Allah. Dan kita kembali ke Kang Nasir. Untuk tahun ini, berapa persiapan panitia untuk menjamu tamu-tamunya Rasulullah SAW, khususnya dalam hal konsumsi? Dan seperti apa teknisnya? Apakah misalnya ada snacknya terlebih dahulu atau seperti apa biasanya? Yang pertama pastinya di lapangan itu kita sediain air mineral ya. Air mineral di berbagai titik pos gitu. Dan untuk kita siapkan konsumsi adalah 10.000 tobak. 10.000 tobak untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk nasi bungkusnya?
Nasi bungkus itu hanya untuk para relawan Maulid, pejuang-pejuang itu sekitaran di Asya ya butuh 2.000 bungkus. 2.000 bungkus. Dan futur itu 4.000 bungkus. Goda 500 bungkus. Nah, Asya itu makan malam ya. Nah, kita mau ada parkir soalnya. Iya. Nanti bengong futur juga. itu jadi makan pagi. Makan pagi. Godanya makan siang. Gitu. Jadi ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Betul. Ini untuk para relawan karena memang datangnya sebelum acara. sebelum acara, bahkan setelah acara pun Setelah masih acara ikut bantu-bantu juga. Betul. Masya Allah. Itu 2.000 dalam satu harinya atau selama acara ini? Artinya sebelum acara hari Sabtu itu para pejuang dan para relawan sudah standby di lokasi masing-masing lah gitu. Artinya kita perlu menyiapkan futur, goda, asya, makan pagi. Totalnya sampai 6.000 berarti. Iya, betul. Berarti 6.000 nasi bungkus Nah, untuk relawan saja. iya, betul. Lalu 10.000 tobak ya, nasi barokah. Nasi barokah, Masya betul. Allah. Dan targetnya itu biasanya dari 10.000 itu biasanya kan ada dibikin 3 kelompok atau 4 kelompok. Untuk tahun ini betul. berapa? Satu tobak itu berapa? 4 orang. 4 orang. Berarti kalau 10.000 berapa? Tukang parkir biasanya suka menghitung nih. Kalau 10.000 tobak dibagi dikali 4 berapa? Ya 40.000 lah. 40.000 ya. Iya. Banyak apa sedikit ya? Ya banyak. Iya banyak. Tapi 40.000 yang terdata. Yang terdata. Karena memang ada juga yang di luar yang dimana itu tidak pakai tobak ya. Terkadang mereka ada yang udah langsung pulang dapat nasi bungkus. Baik, kita kembali ke parkir sendiri. Ada nggak kenangan yang mungkin juga menjadi kekhawatiran yang padahal itu bukan menjadi suatu problem, hanya kesalahan teknis saja. Misalnya yang namanya lagi senang hadir, dia parkir di mana, dia datang nanya ini kemana? Pernah nggak ada peristiwa yang kayak gitu? Ada ya, itu lucu kan. Tahu dulu kan nih? Tahun 2000, 2 tahun yang lalu lah. Iya. Jadi ada ibu-ibu sepuh lah. Sepuh. Motor Mio. Itu naruhnya di tempat lain, dia nyari di SD Sendang itu dong. Jadi sampai sore kita cari ternyata adanya di titik lain loh. Jadi saking semangatnya hadir, masuknya dari mana, keluar dari mana, naruh di mana, pas pulang nyarinya di tempat yang berbeda. Gitu. Baik, Jadi, itu pun saking semangatnya hadir. Saking semangatnya, dan saking paniknya panitia, saking panik. juga nggak ikut ngecek bareng-bareng. Iya. Jadi sehingga ya bareng-bareng sama-sama ya, sama-sama. Makanya evaluasi dari kemarin, insya Allah nanti bagian parkir itu nanti mensosialisasikan dan mengingatkan ibu-ibu, ini taruhnya di sini ya, nanti selesai acara nanti nyari di tempat ini lagi itu dulu. Tolong dicatat semua titik parkir di SD Sendang gitu. Jadi baik. biar nggak lupa itu. Kalau dari parkir itu pasti identik sekali dengan mohon maaf misalnya ada biaya. Nah, untuk di tahun ini seperti apa persiapan dari panitia parkir, terutama karena menurut informasi itu berbeda. Artinya dari jumlah yang sebelumnya sekian, sekarang apakah makin berkurang atau makin bertambah? Ya, baik. Untuk infak parkir tahun sekarang itu masih sama dengan tahun kemarin. Masih sama. Untuk roda 2 motor itu 3.000 ya. 3.000. Untuk roda 4 mobil 7.000 dan untuk kendaraan besar kayak bus itu 15.000. Itu jadi. Itu untuk yang infak parkirnya. Iya, betul. Nah, kalau untuk jumlah titik parkir tahun sekarang insya Allah jumlah titik parkir itu ada 50 titik. Nah, ada 50 titik. 50 titik kita bagi. Ada titik yang pertama itu kendaraan dari arah Kota Cirebon ke Sumber, itu 18 titik. Kemudian dari Sumber ke arah kota 18 titik dan ada titik yang ada di perkampungan dan ada titik yang wilayah di kelurahan Pejambon. Kenapa kita kelompokkan kayak gitu? Jadi untuk teknis parkir yang dari arah kota Cirebon itu harus parkir sebelah kiri jalan. Nah, kita siapkan titik-titik sebelah kiri yang 18 titik dari
Kelurahan Cempaka sampai Kelurahan Kemantren. Ya. Nah, yang dari arah Sumber tidak boleh parkir nyebrang jalan ke kanan jalan, tapi sebelah kiri semua. Kita siapkan 18 titik dari Kelurahan Kemantren sampai Cempaka sampai lampu merah Montaya. Sehingga apa? Sehingga arus lalu lintas itu tidak ada ibaratnya kemacetan karena parkirnya itu sesuai dengan arah masuk jamaah gitu. Mungkin untuk lebih si penggunanya nyebrang saja mungkin ya, pada saat penyeberangan. Baik, kita kembali lagi ke Kang Yusuf. Nah, kalau dari kebutuhan tahun ini, ada nggak jumlah yang sudah terdata seperti kayak permadani ataukah mungkin diantaranya terpal? Ada nggak yang terdata yang bisa disampaikan dan mungkin juga menjadi suatu kebutuhan yang sudah ada saat ini? Ya. Ada kemarin sih kita udah ada musyawarah khususnya dari tim divisi peralatan khusus itu. Kita sudah menganggarkan untuk kebutuhan terpal tahun ini tuh di angka 350 lembar. 350 lembar terpal. Itu kurang 10 kali 4 meter. Dan stok yang kita punya sekarang tuh ada 250 lembar. Jadi masih ada kekurangan kebutuhan terpal tuh 100 lembar lagi. 100 untuk lembar tahun lagi. Sekarang. Ya. Masya Allah. Ada juga kipas angin. Ya. Kipas angin tuh ada kebutuhan tahun sekarang tuh kita anggarkan 200 kipas angin untuk semua area pondok. Ya. Nah itu kita untuk stok sekarang baru ada 100 kipas angin. Ya. Dan juga ada permadani dan karpet itu. Kita kebutuhan tahun sekarang untuk karpet permadani di angka 270. Baik, berarti memang sudah ada list ataupun data-data kebutuhan-kebutuhan. Kalau ada di antara pemirsa dan juga ada di antara pendengar radioku yang pengen dapat update-nya, itu ada grup khusus atau seperti apa biasanya? Untuk update kebutuhan ataupun yang saat ini kurang untuk dipenuhi. Ya. Untuk update-nya kita untuk konfirmasinya bisa ke nomor tim peralatan khusus. Nanti kita update juga nanti ke divisi ke kepanitiaan Maulid. Barangkali ada dari jamaah yang konfirmasi ke nomor kontak person panitia Maulid, nanti bisa diarahkan ke kontak tim peralatan khusus. Oh, baik. Memang disentralkan ya. Iya. Jadi ketika itu kebutuhannya apa nanti akan diarahkan. Iya. Baik, Masya Allah. Kita kembali lagi ke bagian konsumsi karena ini merupakan pelayanan di acara Maulid Akbar pastinya. Dari bagian konsumsi sendiri, biasanya itu ada program apa sih yang diberikan, yang ditawarkan kepada baik para jamaah seluruh cabang Indonesia maupun para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radio? Apa biasanya yang ditawarkan? Tentunya berkenaan dengan logistik ya. Ya, apa air mineral dan nasi bungkus tentunya buat para relawan. Apa saja yang bisa misalkan beras atau apa, bismillah. Kita ahlan wa sahlan menyambut untuk para pemirsa atau pendengar radioku dimanapun berada. Kalau ingin berkontribusi bisa hubungin di 085 26 111 2022. Baik, itu adalah solusi bagi betul. Siapapun. Dan ini bukan dikhususkan saja dalam apakah hanya berupa sayuran, makanan. Itu dipersilakan bisa memilih ya. Iya, betul. Dan ada paketnya nggak sih? Kayak misalnya untuk paket nasi bungkus, satu nasinya berapa, sudah dibuatkan paketnya atau belum? Untuk paketnya nanti ada. Ada yang 15.000 lah gitu ya. Berarti memang sudah disiapkan untuk baik itu berupa berasnya ataupun berupa infak terbaiknya. Untuk nasbungnya di harga 12.000 yang per bungkusnya gitu. Per bungkusnya. Iya, betul. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ke bagian parkir. Nah, kalau dari bagian parkir sendiri, sejauh ini yang paling jauh ada nggak yang ini rutin banget? Ini berarti Maulid yang ke-16 tahun kalau nggak salah ya? Iya. Ada dari tahun ke tahun nih, beliau ini, bapak ini atau Pak Haji ini, baik itu motor ataupun mobil, selalu datang dan awal. Ada nggak yang sampai sekarang ini terkenang dan teringat terus? Kalau kita sih yang terkenang itu yang jamaah bus yang dari luar kota tuh.
Nah itu biasanya rombongan-rombongan yang paling jauh kayak dari Jawa Timur. Jawa Timur. Nah itu tuh biasanya datang itu malam biasanya. Iya. Dan mereka juga kesini itu biasanya selain menghadiri Maulid Akbar, mereka juga ziarah ke Sunan Gunung Jati gitu. Yang sering kita ngobrol dengan jamaah. Iya. Berarti memang selain dari Jawa Timur, dari wilayah-wilayah luar kota, kalau dari luar pulau sendiri? Kalau dari luar pulau ada, kemarin dari Malaysia ada, kemarin. Terus dari Riau apa tuh ada, yang dari Al-Bahjah cabang apa tuh, banyak gitu ya. Nah, mereka sudah booking hotel apa dari jauh-jauh hari gitu. Baik, jadi memang dari bagian parkir sudah mempersiapkan, dan itu dari panitianya sendiri sudah mulai standby parkir itu dari H-min berapa? Kalau kita panitia tuh dari H-2 kalau di titik parkir sih. Soalnya biasa jamaah yang dari luar kota kan Sabtu biasa hadir tuh. Ya. Nah, adapun pas hari H berarti ya dari Sabtu kemudian malam Ahad istirahat, pagi-pagi kita standby lagi gitu. Baik, Masya Allah. Dan pastinya kita akan tanya lagi banyak hal. Jangan dulu beranjak, karena kita juga ingin menyapa seluruh pemirsa dan juga pendengar setia radioku dimanapun berada. Pastikan Anda masih bersama dengan kami dalam program podcast Satu Hati di Al-Bahjah. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda, maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan silaturahim akbar, satu hati di Al-Bahjah.
Pemirsa dan sahabat pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali kita bersama dalam podcast Satu Hati di Al-Bahjah. Masih bersama dengan narasumber kita yang Masya Allah kece-kece semua dan pastinya seger-seger semua. Seperti yang hari ini nampak begitu bahagianya. Alhamdulillah. Karena kita akan kembali melayani, berkhidmah, menyambut tamu-tamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita kembali lagi ke Ketua Kang Yusuf dari Logistik dan Sarana. Sampai dengan saat ini apa saja sih sebenarnya yang juga sangat dibutuhkan? Karena kalau kita berbicara mengenai logistik dan sarana itu kan berarti harus ada armada. Apa sih sebenarnya yang sangat dibutuhkan? Baik, ya tadi selain peralatan yang kita butuhkan, yang tadi udah kita sampaikan banyak, itu kita juga sementara ini untuk tim divisi logistik ini kita baru tersedia 1 kendaraan untuk pengambilan barang-barang ke jamaah, terus juga penyebaran barang-barang ke divisi-divisi yang membutuhkan, dan di di sesi ini kita juga membuka peluang untuk para jamaah yang ikut andil bisa meminjamkan kendaraannya untuk mensukseskan kegiatan Maulid Akbar ini, khususnya kendaraan mobil pick up. Karena untuk pengangkutan barang-barang itu kita butuh beberapa armada ya. Barangkali seperti itu, Bi. Baik, dan diantaranya mungkin kalau bukan cuma hanya pick up, sekarang kan ada yang namanya 3 roda tuh, yang di mana belakangnya ada baknya juga. Bentor ya, kalau kita sebut ya. Bentor. Nah mungkin ada jamaah juga yang saya belum punya kalau mobil pick up, tapi kalau motor yang di belakangnya ada baknya itu mungkin juga bisa ikut andil ya. Ya, bisa juga untuk bentor juga bisa, dan kebetulan untuk logistik dan sarana ini juga kan kita membawahi divisi transportasi. Jadi itu sangat berkaitan. Nggak hanya untuk pengangkutan logistik, nanti divisi transportasi juga menyediakan transportasi ojek untuk jamaah dari parkiran menuju ke lokasi. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Berarti salah satunya juga pelayanan ya? Pelayanan ada ojek yang dibagi 2. Ada yang buat jamaah perempuan, ada yang buat jamaah laki-laki. Kadang kita kan menemukan juga jamaah yang sudah sepuh, yang harus jalan kaki lumayan jauh dari parkiran ke lokasi acara. Itu kita siapkan juga Gojek. Dan itu free. Itu free. Masya Allah. Fasilitas dari panitia Maulid Akbar. Maulid Akbar. Baik, kita kembali ke konsumsi. Karena kalau dibicara konsumsi itu bukan cuma hanya dinikmati pada saat di hari H, makan barokah ini. Persiapan apa saja sih yang sebenarnya yang dilakukan, dan ada timeline-nya juga seperti apa dari bagian konsumsi misalnya? Masya Allah. Untuk dari konsumsi sendiri, untuk persiapan itu udah jauh-jauh hari ya, Bi. Ya, min 30 sendiri. Kita untuk sekarang sudah bikin bumbu. Ya, ini bumbu buat nasi nasi mandi itu. Jadi amin 30 sendiri konsumsi sudah bergerak ya. Masya Allah. Dan ini bumbunya pakai sholawat lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan kita itu luar biasa. Teringat ya, Bi, pas saat di saat obeng dari tim Kuningan, itu di saat menyedok nasi itu pakai sholat Allahumma sholli. Masya Allah. Itu yang teringat sama Al-Fakir ketika maulid pasti itu. Subhanallah. Masya Allah. Dan itu merupakan ciri khas dari kekompakan dan juga membuat semangat ya. Iya, betul. Ya, kalau ada orang yang bilang ayo dong yel-yelnya mana. Nah itu makanya nasi barokah ini dicari-cari. Iya. Itu karena itu. Iya, benar. Dan ini memang di balik layar ya. Jadi karena tadi bahkan dari masyarakat kita bukan pengen ini pengen itunya, kita kepengen dapat nasi barokahnya. Masya Allah. Karena tadi Allahumma sholli. Satu lagi. Sallim ala sayyidina. Gitu ya, Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah. Satu lagi ke bagian parkir dulu nih. Karena beliau udah senyum. Kita ke bagian parkir sendiri. Kalau ke bagian parkir itu apa sih sebenarnya yang dipersiapkan dari mulai mungkin tadi, karena ini kan melibatkan lalu lintas yang Masya Allah ya, menggunakan jalan provinsi, kemudian juga melibatkan berbagai macam kendaraan, baik itu para tamu undangan maulid ataupun para pengguna jalan di jalur provinsi Sumber ini. Apa yang dilakukan oleh bagian parkir?
Baik, kita dari bagian parkir ya, alhamdulillah sudah menyiapkan semuanya karena ini kan acara rutin tahunan. Jadi kita sudah paham dan alhamdulillah yang sudah kita siapkan selain kita sudah bermusyawarah dengan warga yang menjaga parkir sekitar pondok, ada 4 kelurahan itu dia. Kemudian kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah. Kemudian kita sudah menyiapkan pelang-pelang parkir dan nanti pekan sekarang ini insya Allah kita ada rapat koordinasi dengan instansi seperti kepolisian, Dishub dan lain-lain. Dan nanti H-3 biasa kita ada rapat koordinasi khusus dengan Polres Sumber. Nah, itu kita membahas tentang keluar masuk kendaraan arus lalu lintas itu. Dan alhamdulillah dari kepolisian, dari Dishub semuanya itu mendukung penuh dan mereka berjuang bersama-sama kita di lapangan khususnya di Jalan Pangeran Cakrabuana. Biasanya disebut dengan simulasi. Simulasi arus lalu lintas yang dibuatkan secara ilustrasi dan akan diaktualkan pada saat di lapangan. Kita kembali lagi ke Kang Yusuf. Nah, Kang Yusuf, kalau kita berbicara mengenai divisi Antum di mana sebagai ketua logistik dan sarana, dan ada beberapa juga yang perlu mungkin disampaikan di podcast Satu Hati ini. Antum tuh membawahi berapa divisi tadi? Ya, untuk divisi logistik dan sarana ini ada 8. Ada 8 ya? Ada 8 divisi, termasuk perairan dan juga kelistrikan. Nah, dan untuk divisi perairan ini seperti biasa, kita akan maksimal untuk penyediaan air, khususnya untuk dan juga untuk pembuatan toilet darurat. Kita tuh setiap tahun pasti membuat atau menyiapkan toilet darurat di titik-titik yang mana itu dekat dengan posisi jamaah untuk memudahkan barangkali ada hajat dari jamaah yang punya hajat. Jadi kita permudah, kita fasilitasi seperti itu. Kalau untuk dari titik tadi hamam darurat itu di tahun ini ada berapa yang dipersiapkan? Untuk toilet darurat sendiri untuk tahun sekarang insya Allah kita sudah anggarkan untuk pembuatan 100 bilik hamam darurat atau toilet darurat. Untuk yang sudah permanen artinya yang dari pondok sendiri ada berapa yang memang bisa digunakan? Kalau untuk toilet yang yang paten ya, yang sudah ada di pondok itu sekarang sekitar ada 120-an. Cuman itu kan tersebar. Jadi ada beberapa titik yang jauh dari toilet yang sudah paten ini. Makanya kita bikin hamam atau toilet darurat. Baik, Masya Allah. Kita kembali ke konsumsi karena bicara konsumsi itu paling enak untuk dibahas. Apalagi menjelang siang gitu ya. Iya, dan di momen-momen acara ini pun ya harusnya konsumsi itu juga sudah tersaji nih. Tapi menarik lagi bahwa dari tahun ke tahun konsumsi ini bukan sesuatu yang cuma hanya dinantikan. Dari segi menunya ada nggak sih yang membuat panitia itu ini nih menjadi menu andalan gitu? Seperti apa menunya itu? Yang pastinya menu andalan dari Maulid Akbar itu nasi, kalau kita dulu nasi kebuli, ya. Nah sekarang mungkin diganti dengan nasi mandi. Apa yang membedakan nasi kebuli dengan nasi mandi? Kalau kebuli warna coklat, nasi mandi ini warnanya kuning. Gitu. Tapi bukan nasi dicelupin mandi, bukan. Ini nasi mandi Arab gitu, Masya Allah. Jadi bukan nasi yang berenang ya? Gitu. Bukan nasi yang dimandiin. Apa yang membuat kita ini karena berbicara mengenai ini persiapan yang memang sangat maksimal, apalagi tadi bahwasanya ini menjadi kerinduan para jamaah yang selama ini ketika hadir itu menunggu juga dan menantikan nasi barokah ini. Apa sih yang menjadi khasnya dari perbedaan tadi yang biasanya nasi kebuli sekarang jadi mandi? Apa dari segi tesnya ataupun rasanya? Yang pastinya keberkahan ya. Para jamaah ini yang pengen ngambil barokah pada Maulid Akbar ya, Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya biasanya makannya itu pakai tobak gitu. Nah itu yang mungkin yang terkesan lah untuk para jamaah bisa makan bareng dengan mungkin yang di sekitarnya bisa dapat silaturahim, dapat
teman baru gitu, masya Allah itu yang paling membuat kerinduan itu untuk bisa menikmati nasi barokah. Betul. Baik, masya Allah. Kita kembali ke parkir. Di parkir itu ada titik parkir, dan dari beberapa titik parkir ini berapa sih jumlah parkir atau titik parkir motor yang sudah disediakan, kemudian mobil pribadi ataupun mobil roda 4, kemudian juga dengan yang tadi ada rombongan dari Tulung Agung, dari berbagai macam daerah seluruh cabang-cabang Al-Bahjah. Ini untuk seperti bis itu ada berapa titik parkir yang disediakan? Ya, baik. Untuk titik parkir semuanya kan 50 ya. Nah, nanti kita bagi. Untuk titik parkir mobil bus itu ada 3 ya. Di Jalan Soekarno, Jalan Elyasa, kemudian Ruko Boulevard. Nah, kemudian untuk motor dan mobil itu sepanjang Jalan Soekarno kanan kiri semuanya itu ada titik motor dan mobilnya. Kemudian untuk titik sesepuh itu ada 2. Yang dari arah kota kita arahkan ke perumahan Greenland Sendang, kemudian dari arah Sumber itu kita masukkan ke Blok C. Blok C itu di kawasan Pondok Al-Bahjah sebelah utara gedungnya itu. Memang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan parkir. Sudah. Dari sekian banyak itu yang lebih banyak ya parkir kendaraan apa? Yang banyak ya motor. Yang banyak ya motor. Dan dari yang paling jauh motor ada? Yang paling jauh tuh di Sendang Kidul ya itu. Yang paling jauh titiknya parkirnya ya. Baik, masya Allah. Kita lanjutkan lagi ke Kang Yusuf. Kalau kita berbicara mengenai hal yang saat ini sedang dan akan dipersiapkan, ada batasan nggak sih? Kayak misalnya untuk kebutuhan logistik kita batasi sampai dengan tanggal sekian atau di hari sekian gitu, atau ada agar bisa semua merasa terpanggil dan bisa ikut serta. Ya. Kalau untuk batasan seperti tadi yang disampaikan Kang Nasir juga, ini tim produksi konsumsi sudah mulai bergerak. Jadi kita kalau dari kita sih lebih cepat lebih baik. Jadi kalau untuk batasan sendiri kita nggak ada, tapi itu untuk realisasi untuk ikut andil itu lebih cepat lebih baik gitu aja sih. Baik, masya Allah. Dan yang jelas memang ini menjadi panggilan buat kita semuanya bahwasanya siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mendengarkan program ini, siapapun yang terpanggil segera bergerak dan semoga terpilih. Masya Allah. Amin. Baik, kita kembali lagi ke Kang Nasir. Kalau dari Kang Nasir itu khususnya tadi nasi mandi di tahun ini menjadi nasi andalan ya untuk menjamu para tamu-tamunya Rasulullah SAW. Selain nasi, apakah cuma nasi doang nih? Apakah ada menu lain yang membuat jamaah juga ikut terpanggil? Mungkin diantaranya tadi kalau nasi mandi, apakah ada beras khusus ataukah seperti apa? Atau kemudian kalau dari segi menu ternyata mungkin ada dari pendengar atau dari penyiar dari pemirsa ini ternyata punya kolom ikan arwana sih. Apa sih menunya yang akan dihadirkan dan disajikan biar bisa bersinergi juga dengan masyarakat? Ya tentunya bukan nasi doang ya. Ya betul. Ada ayam kerawu, ikan tongkol, sama sambal goreng tempe, plus kerupuk gitu. Dan tentunya ada air mineral. Kalau nggak ada nanti keselak ya. Dan itu memang menjadi persiapan di tahun ini. Ya, insya Allah. Dengan persiapan kurang lebih sekitar 10.000 tobak. 10.000 tobak dikali 4. Ya, dikali 4. Masya Allah, ini kebutuhan. Kalau nasinya itu apakah, ya mohon maaf, karena mungkin ada orang yang belum terbiasa dengan nasi mandi. Apakah itu di mix atau memang semuanya sama seragam itu nasi mandi? Semuanya seragam. Semuanya seragam. Iya, gitu. Jadi mungkin yang baru tahu ya pas nyicipin itu wah ini luar biasa, akhirnya ketagihan tuh. Nah setiap maulid akhirnya hadir terus. Insyaallah. Kayaknya ini yang paling semangat nih karena dapetnya setahun sekali. Baik, kalau dari bagian parkir sendiri sejauh ini seperti apa yang disampaikan di beberapa kali pertemuan bahwasanya masyarakat, warga, relawan dan juga dari bagian-bagian parkir itu sangat menantikan sekali dengan adanya nasi barokah. Nah, kalau sejauh ini tuh apa sih yang sering kali dirasakan oleh bagian parkir terhadap kehadiran para jamaah, baik yang datangnya bersamaan maupun yang datangnya 1 atau 2 orang?
Kalau seumpama yang diharapkan ya, karena ini acara mulia ya, Maulid Nabi, bahwa keberkahan yang kita harapkan. Jadi kita menjaga parkir, mengarus lalu lintas, mengatur lalu lintas itu yang kita harapkan keberkahan dari tamu-tamu Rasulullah yang hadir itu. Untuk diri kita, untuk istri, anak, dan untuk orang tua kita itu. Baik, Masya Allah. Dan kita akan berada di penghujung. Di hari ini kita minta untuk, di saat ini khususnya, untuk Kang Yusuf, ajakan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar setia Radioku Network, dan juga kalau ada yang terpanggil ataupun ingin menjadi bagian, di nomor berapa yang bisa dihubungi? Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya nih dari Al-Bahjah TV dan juga Radioku Network yang sudah memfasilitasi panitia Maulid Akbar. Dan bagi para pemirsa, bagi para pendengar, barangkali ada yang mari kita sama-sama sukseskan acara mulia ini. Ini adalah acara bersama, maka kita juga ajak para pemirsa untuk bisa berpartisipasi bersama dalam kegiatan yang mulia ini, karena sejatinya kita dari panitia juga pasti banyak kekurangan. Kita juga ingin keberkahan untuk acara ini, untuk memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semua peluang itu terbuka. Maksudnya apa yang kita punya, kita bisa partisipasi. Dan untuk dari divisi logistik ini, yang sudah banyak kita sampaikan tadi di awal, itu kita membuka peminjaman barang untuk wilayah 3 Cirebon khususnya, dan juga membuka partisipasi infak barang juga untuk kegiatan, untuk bersama-sama mensukseskan acara ini. Adapun kontak person bisa lewat nomor dari Humas Maulid Akbar. Itu nanti biar satu pintu nanti dari Humas yang akan mengarahkan ke nomor tim peralatan atau tim logistik. Mungkin itu sih. Baik, Masya Allah, kita ke bagian parkir khususnya. Apa yang disampaikan dan dipesankan kepada seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network yang akan hadir, khususnya bagi pengguna sepeda motor ataupun mobil, himbauan apa yang ingin disampaikan? Baik, yang pertama jangan lupa niat dari sekarang untuk hadir. Kemudian yang membawa kendaraan roda 2 jangan lupa memakai helm, yang nyetir sama yang bonceng. Kemudian membawa surat-surat SNK, SIM harus dibawa. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi arahan dari panitia. Kemudian untuk jamaah rombongan yang dari jauh, nanti insya Allah kita akan kasih layout parkir. Jadi sebelum hari H, 1 minggu sebelum hari H, kita share layout parkir biar jamaah yang sebelum datang ke acara itu sudah paham titik-titik parkir, mereka dari arah mana datang, nanti parkirnya di mana. Jadi dengan harapan mereka itu mematuhi semua arahan dari panitia lalu lintas, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan acara Maulid Akbar tahun ini mudah-mudahan lancar, berkah untuk kita semua. Amin, Masya Allah. Baik, Kang Nasir, kita bicara mengenai ajakan dan seruan di mana konsumsi ini bukan cuma hanya kita yang akan menikmati, tapi begitu banyaknya puluhan ribu yang juga akan menjadi bagian menikmati konsumsi ini. Apa yang akan disampaikan kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar setia Radioku Network agar bisa ikut andil di acara mulia ini? Tentunya perkataan dari Guru Al-Fakir, Buya, ayo ajak sebanyak-banyak ya, keluarga, teman, pasangan. Jangan sampai pasangan kita tidak diajak atau keluarga kita. Jadi kalau kita mengajak orang lain, maka kita juga akan dapat pahalanya, insyaallah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Masya Allah. Itu dari ajakan Al-Fakir untuk para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun berada. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih buat para pejuang-pejuang
yang selalu berkhidmah di acara Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Semoga podcast ini mewakili dan juga memberikan inspirasi untuk seluruh orang dan seluruh umat yang ikut andil dalam mensukseskan acara ini. Saya selalu berkah selalu. Salam untuk keluarga dan tim yang selalu berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga seluruh pendengar setia Radio Ku Network dimanapun berada, kalau kita sudah mendengarkan program ini, menyaksikan tayangan ini, jangan sampai kita hanya melihat saja, tapi mulai saat ini kita gunakan jari-jari kita. Kita mulai gunakan apa yang bisa kita lakukan. Ada di antara kita yang bermunajat kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada program mulia ini pejuang yang ikhlas untuk ikut andil di dalamnya. Atau ada di antara kita yang terus membagikannya dari satu nomor ke nomor yang lain, dari satu grup ke grup yang lain, terus memberikan informasi ada program mulia, ada acara mulia, ada pertemuan dan perkumpulan mulia dengan menghadirkan kerinduan dan kecintaan kepada manusia yang mulia baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu kami berharap dan kami menghadirkan podcast Satu Hati ini dengan tujuan mulia. Semoga bukan hanya kami yang mendapatkan sanjungan dari baginda Nabi Muhammad, tapi Anda para pemirsa dan Anda para pendengar radioku dimanapun berada mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah SAW dengan mensyiarkan, membagikan, menginformasikan, bahkan mengeluarkan harta terbaik Anda untuk mensukseskan acara mulia Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Akhirnya kami ingatkan kembali, jangan lupa di hari Ahad tanggal 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau hari Ahad 31 Agustus 2025 jam 7 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kami tunggu kehadiran Anda dan kami pamit dalam podcast Satu Hati di Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda. Maka bersyukurlah Anda.
Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah.